Pagi hari ini tema kita adalah pelaporan SPT tahunan ya. Oke. Baik. Nah, saudara pendengar, meskipun yang namanya SPT tahunan ini udah sering banget diomong-omongin gitu, tapi tetap kita ingin pencerahan sebenarnya apa sih SPT tahunan itu begitu. Berikut penjelasan dari Pak Aprianto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bunda Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, alhamdulillah ketemu lagi dengan sahabat Radio Tuntung Pandang gitu kan. Setelah sudah sekian lama kayak saya juga udah rasanya udah lama banget kayaknya nggak siaran radio gitu. Kangen biasanya siaran tiap bulan, ini kok udah lama gitu. Saya kemarin kita harus menyapa sahabat Radio Tuntung Pandang gitu terkait dengan sekaligus kita mengingatkan terkait SPT tahunan. Jadi SPT tahunan ini memang merupakan sarana bagi wajib pajak Bunda untuk melaporkan penghasilannya tahun lalu. Jadi istilahnya negara ini pengen tahu tahun lalu wajib pajak ini penghasilannya berapa. Nah, dan belum tentu dengan pelaporan ini akan membayar pajak. Jadi membayar pajaknya itu kalau memang memenuhi kriteria. Nah, tapi kalau laporannya itu wajib. Sepertinya lebih banyak memenuhi kriteria begitu ya. Alhamdulillah, berarti kalau banyak yang memenuhi kriteria berarti masyarakat di tanah laut ini sejahtera. Amin gitu. Mencapai garis hijau ya Pak ya. Hijaunya, jadi garis PTKP-nya. Jadi memang ini sarana untuk melaporkan. Kenapa harus melaporkan Bunda? Pertanyaannya kan kenapa kita harus melaporkan gitu? Karena penghasilan saya gitu. Penghasilan saya gitu. Usaha saya gitu ya. Iya betul. Karena pertama negara nggak bisa telepati gitu. Jadi nggak bisa nggak tahu gitu. Bang Iwan ini sebenarnya setahun kemarin dapat uang berapa sih gitu dari manggungnya band gitu lah. Iya. Agak sering Pak. Lah makanya ini cuma nyindir aja sebenarnya. Malih ya. jadi berapa sih negara itu nggak bisa tahu kalau nggak wajib pajaknya melaporkan. Maka memang sistem kita itu sistem self assessment itu wajib pajak yang melaporkan. Jadi melaporkan sendiri penghasilannya, dan tiap tahun ini diwajibkan untuk kita melaporkan. Mau ada penghasilan atau enggak, kita melaporkan. Nah, sarana untuk melaporkannya itu melalui SPT tahunan Bunda gitu. Jadi memang ini memang kewajiban bagi kita warga negara yang mempunyai NPWP dan aktif itu untuk melaporkan penghasilannya melalui SPT tahunan Bunda. Itu Bunda. Ya, Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa kenapa harus melaporkan, karena secara ini negara kan ingin tahu gitu kan penghasilan atau pendapatan dari negaranya, dari warga negaranya begitu. Selain ingin tahu itu Pak, apa yang dampak yang diberikan oleh negara ketika wajib pajak atau masyarakat itu memberikan laporan tahunan pajaknya? Ya, jadi setelah melaporkan nanti di pelaporan itulah akan terlihat. Jadi kontribusi dari warga negara. Jadi kontribusi, kalau istilahnya pajak kan iuran wajib gitu. Jadi kontribusi dari warga negara ke negaranya untuk ikut melaksanakan pembangunan melalui mekanisme pembayaran pajak. Nah, bagi masyarakat atau warga negara ini pembayaran pajak ini pasti ada standarnya. Enggak semuanya orang membayar pajak. Jadi jangan takut bagi masyarakat cuma mau ini saya nggak ada penghasilan kok gitu. Tapi kalau NPWP-nya aktif ya tetap aja harus lapor. Nah, disinilah nanti kontribusi dari masyarakat untuk negara lewat perhitungan waktu melaporkan itu. Jadi waktu melaporkan itu nanti dihitung, oh ini kenanya sekian, oh ini Bapak nggak kena Pak, cuma lapor aja, terima kasih gitu. Nah, itulah fungsinya kita pelaporan SPT tahunan Bunda. Jadi untuk menentukan apakah kita memang sudah harus memenuhi kewajiban, atau mungkin kita ada yang mungkin kurang, misalnya kita
sudah begawe, sudah dipotong, tapi ternyata kita punya sambilan lain gitu. Oh, berarti saya kurang, berarti kurangnya berapa yang harus saya bayar gitu. Atau memang ada kelebihan. Kadang ada juga wajib pajak karena sudah dipotong sana sini udah dipotong, ternyata yang motong kelebihan. Maka nanti dikembalikan. Negara akan mengembalikan ke ke wajib pajak. Atas kelebihan potong tersebut. Atas dasar SPT tadi? Ya, atas dasar perhitungan SPT tadi. Makanya SPT ini kayak pertanggungjawaban setahun lalu. Jadi yang dilaporkan ini adalah penghasilan tahun yang lalu? Iya, jadi penghasilan tahun 2024. 1 tahun aja ya Pak ya? Iya, 1 tahun aja. Nanti dilaporkan di tahun ini. Jadi batas waktunya Bunda untuk orang pribadi ini sampai tanggal 31 Maret. Nah, ini mendekati ya. Iya, hari raya libur. Makanya ini juga kita promosikan karena kita bertepatan dengan hari raya dan libur nasional. Pelayanan kami hanya sampai tanggal 27 Maret. Jadi biasanya kan sampai tanggal 31 kita tungguin lah, ini sampai tanggal 27. Dan tapi kalau yang melalui online karena lewat DJP online itu bisa sampai dengan malam hari raya juga bisa. Iya. Sampai 31 Maret cuma pelayanan kantor ditutup untuk terakhir tanggal 27 Bunda. Bagi yang ingat Evin ya. Iya, jadi kalau yang nggak ingat Evin lewat email. Nah, jadi bisa ada cara untuk kita mengetahui Evinnya lewat email gitu. NPWP Kenik masih Pak? Apa? Presentasinya sekarang bagaimana NPWP Kenik? Jadi memang sekarang sudah menggunakan NIK. Jadi untuk yang sistem lama, jadi ini sekaligus ya Bunda, kita menyampaikan bahwa ini memang masa transisi menggunakan sistem yang baru namanya Kortek. Mungkin memang masyarakat kemarin di awal merasakan gempar kan, ini heboh ini, wah ini sistem baru terus kita adaptasi baru gitu, dan memang di sistem yang baru ini sudah murni menggunakan NIK untuk orang pribadi, nggak ada namanya NPWP yang 15 digit. Ada kemarin yang wajib pajak bikin NPWP, saya mau yang nomornya 15, nggak bisa Bu. Keluarnya kalau waktu daftar sekarang pasti 16 digit gitu, NIK, dan itu langsung keluarnya nomornya NIK gitu. Nah, ada yang ingin, saya pengennya yang 15, udah nggak bisa. Dia saya tambahin tuh Pak. Iya. Tapi mukanya depannya 63 ya. 6301. Jadi memang ini kita udah menggunakan sistem yang baru, dan mungkin karena kita masih transisi, kita adaptasi. Ya, jadi ada beberapa hambatan ya. Nah, ada beberapa hambatan gitu, dan kita sekarang sudah mulai dibenahi, dan memang di sistem yang baru ini adalah mengubah budaya Bunda. Jadi tidak hanya mengubah sistem, tapi mengubah budaya. Jadi mengubah budaya apa? Menjadi tertib. Jadi semuanya dilakukan oleh sistem. Jadi kalau saya mau bayar pajak, saya harus masukkan data dulu baru keluar. Kalau dulu bayar aja gitu. Nah, kalau sekarang semuanya harus terdata. Iya, dan gitu. Juga harus kita pelan-pelan gitu ya. Jadi jangan menunggu pas hari injury time-nya gitu ya, baru. Nah, sehingga timbul masalah kalau ibaratnya itu berdesak-desakan, sehingga lambat sekali. Nah, itu juga kemarin menjadi permasalahan juga, lambat sistemnya dan sebagainya begitu ya. Iya, memang kita sudah atur sedemikian rupa ya Bunda. Biar nanti di waktu peak yang minggu terakhir ini nggak terjadi kepadatan baik di kantor dan di lewat online. Nah, kita sebenarnya udah beberapa kali dari Januari sampai Februari itu kita buka layanan di luar, di kecamatan-kecamatan dari Panyipatan, Takisung, terus Bati-Bati, Kintab, Asam-Asam, Corong. Itu kita udah buka gitu, udah buka layanan kita bagi masyarakat, silahkan lapor di sana. Dan juga kita sudah mengingatkan melalui WA Blast. Jadi kita langganan WA
premium dengan akun kantor, jadi resmi centang biru kantor, dan kita sudah mengingatkan. Jadi kita mengingatkan pun kita bertahap. Jadi ini kecamatan ini kita blast, jadi satu kecamatan kita kasih ingat. Jadi biar nggak numpuk juga kalau kita kasih tahu dalam waktu bersamaan, nanti datang semua juga antri gitu. Nah, jadi akhirnya kita blast. Minggu kemarin ke kecamatan Bajuwin, Tambang Ulang itu baru kita blast lah. Yang pekan ini kita mulai blast untuk yang belum lapor, untuk yang di kecamatan Plehari, Bunda. Nah, terkait dengan pelaporan SPT tahunan, Bunda, ini kita masih menggunakan aplikasi yang lama, masih DJP online, jadi belum pakai Kortek ya. Jadi ini untuk catatan sahabat Radio Tuntung Pandang, untuk pelaporan untuk yang online itu kita masih menggunakan aplikasi yang lama, yaitu yang DJP online, mau e-filing atau e-form gitu, belum menggunakan Kortek gitu. Karena Kortek baru dipakai untuk tahun depan, untuk pelaporan SPT tahunan tahun depan gitu, Bunda. Oke, seperti itu. Ya, kemudian Pak, apakah juga Dirjen Pajak menggunakan laporan SPT tahunan bagi warga masyarakat ini juga sebagai sebuah indikator tingkat untuk mengukur tingkat kenaikan pendapatan masyarakat atau tingkat kesejahteraan masyarakat. Oh gitu. Apakah itu dapat juga dijadikan sebagai sebuah indikator, begitu maksud saya? Jadi kalau indikator dari kami itu biasanya indikator pembayaran pajak. Ya. Jadi semakin banyak orang yang membayar pajak, itu berarti semakin banyak orang meningkat kesejahteraannya. Jadi misalnya umpama di Tanah Laut awalnya yang bayar pajak hanya 10.000. Oh ternyata ini udah 11.000. Oh berarti ada tambahan. Berarti memang dari sisi kesejahteraan meningkat. Nah kita bisa lihat dari situ, dari jumlah pertama, dari jumlah pembayar pajaknya. Yang kedua dari jumlah pajaknya. Jadi nominalnya. Yang dibayarnya. Ya, total nominal meningkat. Berarti ini jangan sampai tumbuh. Misalnya meningkat orangnya tapi nilainya nominalnya turun. Nah, gitu jangan sampai kayak gitu. Jadi orangnya yang bayar banyak berarti tapi nilainya tahun dulu turun. Bayarnya 30 juta gitu ya. Nah, tahun ini cuman 5 juta. Nah, itu kan berarti ada penurunan. Nah, itu indikator-indikatornya biasanya kita lihat dari situ, Bunda. Dan ini kita biasanya juga melakukan pemetaan per sektor. Jadi sektor mana aja yang lagi bagus, sektor ini lagi turun nih gitu. Biasanya kayak gitu, kayak tahun lalu kita ngelihat dari sektor mana sih yang bagus. Sektor perkebunan bagus nih gitu. Tapi sektor tambang turun nih gitu. Jadi kita ngelihat dari situ juga untuk analisisnya. Lalu selama ini Pak, dengan mengacu pada apa yang Bapak sampaikan, dapatkah kita mengukur kondisi masyarakat tanah laut kita? Meskipun mungkin belum terakhir ya, belum berakhir ya. Tapi ini mungkin sudah ada gambaran kan lebih banyak. Kita tinggal beberapa hari lagi kan ke 31 Maretnya. Jadi kalau memang belum selesai ya. Tapi kalau kita secara umum ya Bunda, secara umum di tahun 2024 itu jadi ada memang beberapa sektor yang memang naik ya. Jadi pertama itu yang naik banyak itu di pemerintahan. Jadi memang belanjanya pemerintah itu banyak tahun lalu. Jadi besar. Jadi pembangunan konstruksi itu besar tahun lalu. Jadi memang kelihatan di pembayaran pajaknya. Yang kedua adalah di perkebunan. Nah, perkebunan itu terkait perkebunan mulai dari sisi petani sampai di pedagang sampai di pengolahan itu kan ada pabrikannya ya. Nah ini terjadi kenaikan. Nah ini berarti memang di perkebunan naik nih gitu. Jadi sektor perkebunan naik. Kalau yang memang turun itu memang di pertambangan. Jadi di pertambangan itu memang tahun lalu itu turun, dan memang waktu kemarin kami kunjungan ke daerah Asam-Asam, Kintab itu juga merasakan. Jadi merasakan, ngobrol dengan masyarakat gitu. Ternyata memang kerasa Pak, karyawan udah ada sebagian yang pulang gitu. Jadi itu sangat terasa. Nah, itu kita ngelihat impact-nya seperti itu, Bunda. Pak, pajak
oleh karyawan, pegawai begitu, kan sebenarnya ini sudah dipotong di tempat mereka bekerja. Iya, benar. Nah, tempat mereka bekerja. Lalu kenapa mereka diwajibkan kembali untuk lapor sendiri? Nah, iya. Jadi memang pertama kenapa harus tidak double gitu maksud saya? WP pribadi dengan WP. Iya. Jadi gini Bunda, kenapa harus melaporkan lagi? Jadi bahwa kalau yang sudah dipotong di perusahaan memang ada namanya bukti potong. Tapi waktu kita kewajiban kita, kenapa kita harus lapor lagi? Karena bisa jadi selain kita jadi karyawan kita punya usaha. Usaha lain yang sah ya. Iya, maksudnya saya buka toko atau misalnya saya dari perusahaan udah kerja nih. Terus saya juga jadi konsultan atau saya jadi ngajar gitu. Kolam gitu. Kayaknya sambil jualan koi kayaknya seru nih. Kan juga sekalian iklan banget. Iya seperti itu. Jadi memang kalau memang kita penghasilannya dari karyawan itu pasti hanya melaporkan aja, nihil. Udah selesai. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Yang kena di usaha lain yang sahnya itu. Nah, tapi kalau kita punya usaha lain gitu kan, misalnya kita selain karyawan, kita punya usaha lain atau kita punya 2 pemberi kerja. Misalnya saya kerja di PNS. Ya. Tapi saya juga punya kerja toko misalnya, punya di toko ada atau karyawan. Ya, misalnya saya jadi punya pekerjaan bebas. Maksudnya sebagai konsultan, maka nanti digabung dulu Bunda. Setelah digabung nanti akan ada kurang bayarnya, gitu biasanya. Ini apakah maaf ya Pak, karena memang kita tidak bisa tahu lebih dalam gitu. Apakah memang nanti dapat sinergi dengan laporan yang disampaikan oleh tempat kita bekerja dengan laporan yang kita sampaikan? Iya, sinergi Bunda. Jadi memang kalau yang yang pemberi kerjanya itu sudah menginput, itu datanya otomatis masuk. Jadi nanti pasti harusnya sama dengan yang dibuat harusnya oleh. Ketemu nanti ya? Ya ketemu gitu. Oke. Khawatirnya nih nggak ketemu Pak. Nah khawatirnya nggak ketemu, banyak teman-teman yang khawatirnya seperti itu gitu. Nah nggak ketemu sehingga mereka tetap ditagih untuk membayar pajak. Padahal kan sudah dipotong. Iya gitu. Jadi makanya gitu. Kalau untuk yang karyawan biasanya pasti kami di kantor pasti bilang Bunda, udah bawa bukti potong belum gitu. Nah kalau belum silahkan ke kantornya untuk minta untuk diterbitkan bukti potong. Nah biasanya pasti kayak kami, pasti kami minta Bunda. Biar apa? Biar nggak bayar lagi. Iya, nah itu Pak, khawatirannya seperti itu. Nanti akan double katanya di kantor juga dipotong. Bupot iya gitu. Ya jadi biasanya kayak gitu. Kayak misalnya kemarin ada kades gitu. Kades mau lapor datang itu semua Bapak udah bawa bukti potong kah gitu. Kalau belum silahkan minta bukti potongnya ke bendahara desanya. Kalau sudah nanti baru Bapak lapor karena biar nggak bayar lagi karena itu menandakan sudah dipotong oleh bendaharanya. Tapi kalau saya belum dipotong sama bendahara, balas sendiri berarti nanti. Gitu Bunda. Kalau memang nggak ada bukti potongnya berarti akhirnya bayar sendiri. Nah itu gitu. Makanya double nanti. Makanya sebelum lapor untuk yang karyawan. Tidak terlihat ketika kita memasukkan lapor SPT tahunan itu, nah dengan diinput akan ketemu sendiri. Nah, jadi itu tergantung dari pemberi kerjanya. Jadi pemberi kerjanya kalau menginput itu nanti kelihatan. Tapi kalau pemberi kerjanya nggak bikinkan bukti potong, itu nggak bisa. Nah, makanya di Kortek Bunda, di Kortek sekarang itu dipaksa. Bendahara biasanya kan bayar aja, nggak pernah bikin bukti potong. Sekarang dipaksa untuk membuat bukti potong. Dan diinput ya langsung. Ya langsung diinput. Jadi nggak bisa kita hitung manual, nggak bisa. Jadi dipaksa memang bendahara ini untuk membuat bukti potong wajib. Makanya biar nanti masyarakat nggak dirugikan. Jadi kan selama ini sering ya kita dengar pajak saya udah dipotong. Tapi nggak pernah diberikan bukti potongnya. Nah, untuk yang mulai tahun ini menggunakan Kortek,
itu kalau ada pemotongan pajak pasti ada bukti potongnya. Pasti. Kalau enggak ada bukti potongnya berarti itu belum dipotong. Kalau seperti di marketplace sosialita itu kan semuanya lengkap ya. Iya. Bukti potong segala macam. Jadi masa PPh itu. Ya, jadi kalau di sosialita itu kan baru administrasinya, karena sosialita ini belum menjadi BMSE yang sudah sudah ada transaksi lewat sosialita. Jadi sosialita itu hanya baru bentuknya kayak showroom. Transaksi pembayarannya belum. Oh iya. Ya kan kita belum kalau transaksinya. Tapi kalau masa PPh-nya sudah tertera sana. Ya tertera, tapi yang bayarkan adalah bendaharanya. Yang motong adalah bendahara masing-masing. Beda kalau kita transaksi dengan Siplah. Kalau kita transaksi dengan Siplah atau toko daring yang lain gitu, itu yang udah terdaftar di kantor pajak, itu pajaknya sudah dipotong oleh mereka. Jadi udah nanti dan langsung otomatis dikeluarkan bukti potong oleh aplikasinya. Nah, untuk beberapa tapi untuk sosialita kemarin kita sempat diskusi juga belum karena pembayarannya belum lewat sosialita. Pembayarannya kan masih dari bendahara ke pelanggan langsung, ke penyedia, tidak lewat sosialita. Kalau yang Siplah, toko daring lain itu pembayarannya ke toko daringnya, nanti toko daringnya baru bayar ke rekanannya. Nah, nanti pemotongannya ada di toko daring. Sebenarnya kami dari kantor pajak berharapnya sih sosialita naik kelas menjadi seperti itu gitu. Jadi biar dipotong semua oleh sosialita. Jadi gitu. Bukan hanya sekedar ibaratnya memajangkan ya. Iya, jadi kalau di sosialita ini kan sebenarnya udah lengkap ya, udah memajangkan, terus sudah ada administrasi pemotongannya, cuma tinggal satu proses bisnis pembayaran yang belum lewat sosialita. Transaksinya Iya, transaksinya kan belum. Jadi pembayarannya masih ke rekanan gitu. Oke. Gitu. Baik, saya ke Mas Ilham. Oke. Ini kan 31 Maret nih terakhir ya, terakhir laporan SPT tahunan. Ini apa upaya-upaya dari kita, khususnya dari KP2KP sendiri untuk menghimbau, menyadarkan, memberikan semangat kepada para wajib pajak untuk ibaratnya tuh melakukan pelaporan tersebut di date nanti di 31 Maret. Apalagi nanti kita udah banyak libur ya. Kalau bagi mereka yang sering doyan gitu ya berkunjung ke tempatnya Pak Apri gitu, ini merasa waktunya ini masih sempit banget begitu. Ini apa upaya-upaya kita nih? Ya, jadi dari KP2KP sendiri untuk 2 minggu terakhir ini kita membuka layanan di hari Sabtu ya, Bapak Ibu sekalian. Begitu, lembur maksudnya. Iya, kita buka hari Sabtu. Jadi kita selain kita blast, kita himbau untuk datang ke kantor. Jadi kita beritahu untuk pelayanan di KP2KP ini kita 2 minggu terakhir, terutama tanggal 15 dan 22 di hari Sabtu, itu kita buka layanan dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Iya, jadi untuk masyarakat semua bisa dimanfaatkan. Kalau biasanya jam berapa? Biasanya libur kalau hari Sabtu. Kalau hari kerja biasa kita dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore untuk selama puasa. Gitu untuk hari biasa. Jadi untuk 2 minggu terakhir ini kita akan membuka layanan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan di hari Sabtu cuma dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang kita buka layanan. Kalau hari biasa? Kalau hari biasa kita sampai jam 3 sore. Jam 3 sore. Jam 3 sore ini berlaku di hari yang tidak puasa juga? Atau ada penambahan jam lagi juga? Kalau untuk di luar puasa kita sampai jam 4 sore pelayanannya. Ada pengurangan berarti. Karena puasa. Ya, puasa. Sama seperti kita juga. Begitu ya. Jam layanan selama puasa. Tapi kayaknya kalau radio tetap ya. Tetap. Jadi kalau di cuman ada don sholat maghrib ya. Iya, betul. Sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ada don. Biasanya kan kita lanjut on ya.
Oke, seperti itu. Oke, lalu Mas Ilham, selama ini, selama kita memberlakukan penambahan hari layanan pada hari Sabtu ya, ini bagaimana antusias atau respon atau apresiasi dari para wajib pajak kita, mengunakankah hari Sabtu ini begitu? Ya, kalau untuk berkaca dari tahun lalu itu antusiasnya masih banyak Bu, untuk di hari Sabtu. Jadi info dari kita untuk membuka layanan sampai hari libur itu sampai ke masyarakat. Jadi kita juga bersyukur bisa melayani masyarakat di hari libur, jadi bisa membantu supaya masyarakat tidak sampai telat untuk lapor SPT tahunan. Berkaca dari tahun lalu, antusiasnya masih tinggi. Oke. Sampai sejauh ini, Mas Ilham, bagaimana prosentasi dari para wajib pajak kita terhadap lapor SPT mereka? Oke, untuk presentasinya itu dari tahun ke tahun sih naik Bu. Untuk dari yang sebelumnya misalkan kalau di kami itu statusnya NE itu dia tidak wajib lapor. Nah di tahun setelahnya itu dia memiliki usaha jadi wajib lapor lagi. Jadi dia ada indikasi baik untuk saya ada usaha, saya mau laporkan usaha saya gitu. Jadi secara persentase itu meningkat Bu, setiap tahunnya. Berarti ada terdapat WP baru gitu ya? Ya betul, setiap tahunnya pasti terdapat WP baru. Kemudian WP pengembangan gitu ya, yang asalnya dulu kan satu doang gitu ya. Nah tahun ini ketika lapor gitu nambah 2 gitu kan. Asalnya kan pemborong kolam gitu ya. Habis itu penjual koi gitu ya. Seperti itu. Nanti penjual pakan lagi ya. Seperti itu nanti ada maunya ke sana ya. Bang Iwan langsung ini maunya ke sana juga. Ternyata sebenarnya tidak ada persinggungan gitu ya, tapi mungkin ngerasa ya. Kami tahu. Iya. Ini Maret ini apa WP pribadi, WP badan iya juga ya? Enggak, kalau WP badan kita sampai 30 April. Jadi setelah Lebaran masih bisa untuk badan. WP pribadi, ini yang WP pribadi memang kita sampai Maret ini untuk yang pribadi. Nah, target kami untuk SPT tahunan juga naik mudah. Jadi biasanya itu kami tahun lalu itu cuma targetnya itu 71.000 SPT. Untuk di 3 tempat ya, Banjar, Tanah Laut dan Banjarbaru. Nah, kalau tahun ini targetnya adalah 77.000. 77.000 itu untuk Tanah Laut doang Pak? Atau semua. Jadi kalau Tanah Laut itu kisarannya sekitar targetnya itu sekitar 20 ribuan untuk Tanah Laut. Jadi dan kemarin kita coba lihat memang masih ada sekitar 45% yang belum lapor. Oh gitu? Iya. Padahal waktunya sudah mepet banget ya Pak ya? Jadi dua bulan kemarin Januari sampai Februari itu sekitar 55% sudah lapor. Nah ini masih ada 45% yang memang belum lapor. Dan memang biasanya ya kebiasaan deadline. Memang pasti akan melonjaknya gitu. Itu memang di Maret ini. Jadi injury time ini memang luar biasa. Iya. Ada sensasi tersendiri. Ada sensasi tersendiri. Jadi memang lonjakannya pasti luar biasa gitu. Untuk di bulan Maret dan di pekan-pekan terakhir gitu. Siapa tahu ada takzil di KP2KP. Dan kami juga udah mengingatkan Bunda untuk terkait dengan misalnya PNS yang belum lapor gitu. Kemarin kita udah menyurati Pak PJ Sekda untuk mengingatin pegawai-pegawainya yang belum lapor. Terus untuk yang rekanan sosialita yang belum lapor, kami juga sudah menyurati ke sosialita gitu. Nampaknya yang bergabung nih. Oh, ada yang bergabung. Baik. Silahkan, monggo. Ada suara pendengar. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Pak Haryanto Bu. Oh, Pak Har. Pindah lain suara nih. Selawas puasa nih pinanya. Oh iya, Atau di selama masakan juga. Iya, Ini pinanya banyak yang kapan nih? Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat Pak, yang penting puasa Pak sehat. Amin. Tapi beberapa minggu terakhir ini nggak ada kelihatan jalan pagi nih. Iya betul. Langsung. Saya juga memantau nih nggak kelihatan. Biasanya ada aja gitu. Biasanya ketemu Bu, jalan pagi ke pasar. Saya ketemu juga biasanya di Jalan Haji Yasin. Iya. Dipantau ini saya. Dipantau ternyata. Pantau Pak, CCTV Pak. Jadi terkait ini Pak, tadi kan ada 45% ya kalau nggak salah dengar saya itu yang belum masuk lah. Nah itu kena sanksi nggak Pak tuh kalau sampai batas akhirnya itu nggak bisa masuk, karena mungkin kan sistem apa macam kan, human error apa macam. Yang pertama itu. Yang kedua, gimana Pak kalau ASN ini sakit misalnya, nggak bisa kemana-mana, ke kantor pun nggak bisa, atau ke tempat jenengan nggak bisa, itu solusinya seperti apa Pak? Oh iya. Jadi orang-orang yang utamanya ASN ya mungkin yang pas kena diuji sakit macam itu, apakah bisa diwakilkan atau seperti apa? Itu aja Pak Apri, Bu Nelly, Mas Ilham. Ada ingat dulu nang memegang drum nih siapa nih? Oh, itu. Siap. Iya. Yang di para kakak nanu kayak anu pakai apa sapu ini patah. Banyak banget sudah sapu patah nih. Aduh. Aja. Ya, terima kasih Pak. Sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto sudah bergabung kesempatan pagi hari ini. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Apri. Terkait dengan sanksi pertama itu. Yang pertama terkait dengan sanksi. Itu tidak jadi melaporkan sampai batas akhir. Iya, jadi memang ada sanksi kalau kita tidak lapor atau telat lapor. Nah, sanksinya apa? Kalau untuk orang pribadi itu 100.000. Oh. Nah, nanti sanksi itu terbit kalau sudah ada surat tagihan pajak. Jadi jangan buru-buru dan hati-hati penipuan. Jadi kadang-kadang dijadikan ajang penipuan. Pian belum lapor nanti bayar ke saya, enggak. Jadi prosedur untuk sanksi itu nanti ada namanya surat tagihan pajak. Nah, nanti dari surat tagihan pajak itu pian baru bayar sanksinya. Kalau belum ada surat tagihan pajak ya berarti enggak usah. Oh iya, apakah nanti sanksi ini akan dikolaborasi dengan pajak terhutang kita, Pak? Jadi enggak Bunda. Jadi kalau nanti kita memang ada yang belum dibayar, berarti sanksinya ada 2. Sanksi tidak lapor, terlambat lapor, dan sanksi keterlambatan bayar. Oh begitu? Iya. Kalau kita nggak ada bayar pajaknya, cuma hanya sanksi belum lapor, itu hanya sanksi lapor 100.000. Jadi nggak ngaruh mau telat sehari, telat 30 hari, telat 2 bulan, sama 100.000. Tapi kalau ada bayar pajaknya, misalnya saya harusnya kena nih bayar pajak 10 juta. Tapi saya telat. Harusnya kan dibayar Maret ini. Saya bayar misalnya di Agustus. Nah, kita kan udah telat berapa bulan? April, Mei, Juni, Juli. 4 bulan ya. Nah, 4 bulan. Maka perhitungannya adalah sanksinya 100.000 tadi, telat lapornya, sama telat bayarnya. Telat bayarnya itu sanksinya biasanya pakai suku bunga rata-rata Bank Indonesia ditambahkan 5%. Jatuhnya itu sekitar biasanya 0,9 sampai 1% tiap bulannya. Jadi kalau umpama anggap aja 1% ya, 1% kali 4 berarti 4%. Sama kali umpama saya harusnya bayar 10 juta, 4% dari 10 juta berarti 400.000. Nah, berarti sanksinya ditambah 100.000 tadi. Begitu. Jadi sanksinya 500.000. Nah, gitu. Kalau ada yang kurang bayarnya. Tapi kalau nggak ada kurang bayarnya, ini saya nihil aja atau nggak ada cuma ya ini tadi aja, cuma 100.000 aja. Pak, bisakah terjadi kita lapor tepat, kita lapor tepat, tetapi pembayaran telat? Nggak bisa, karena waktu lapor itu harus dibayar dulu. Begitu. Iya. Jadi waktu kita lapor, pajaknya harus dibayar dulu. Gitu. Jadi pelaporan kita lapor baru pajaknya bayar dulu. Kecuali untuk yang UMKM. Nah, UMKM kan bayarnya tiap bulan ya.
harusnya kan 0,5% tiap bulan. Nah kan harusnya kalau udah dibayar tiap bulan, lapor hanya lapor aja, udah nggak ada kewajiban. Tapi ada juga yang UMKM tak rapel lah gitu. Saya nggak bayarnya nanti tak jadi satu. Nah, harusnya kan tiap bulan tapi malah dibayar sekarang. Lah hitungannya kan telat gitu. Oke. Nah, lalu pada saat apa, Pak? Pada saat apa bisa terjadi WP itu denda bayar? Ya itu karena kalau ada kurang bayar dan dia telat lapor. Nah, misalnya saya ini kan harusnya Maret udah lapor nih gitu. Saya udah ada pekerjaan di luar misalnya. Wah, ketika Maret kita lapor, kalau kemudian di perhitungan pajak kita ada kurang bayar. Nah, artinya ini kan telat bayar berarti nih. Kalau masih Maret kan langsung dibayar udah selesai, Bunda. Pas masuknya 31 Maret, Pak. Kalau 30 SPT-nya tadi. Nah, kalau 31 sebelum lapor SPT harus dibayar dulu. Nah, makanya ada kalau yang sudah nanti tutup layanan kita kan tutup tanggal 27 ya. Maka arahnya online. Nah, kalau online pembayaran juga lewat online, jadi lewat bank. Kan masih buka banknya, pakai internet banking atau mobile banking gitu, Bunda. Gitu ya. Oke. Baik. Yang kedua ini bagi memang masyarakat yang sedang sakit, bukan hanya ASN ya. Jadi wajib pajak yang memang secara ketentuan memang nggak bisa memenuhi nih karena sakit atau karena kenapa gitu. Nah, ada namanya surat kuasa khusus. Jadi nanti bisa menggunakan surat kuasa khusus untuk mewakilkan untuk melakukan pelaporan SPT-nya. Nah, nanti ada materainya, silahkan dibikin surat kuasa khusus, dikasih materai, ditandatangani oleh bersangkutan. Kalau memang nggak bisa tanda tangan, cukup cap jari aja. Nah, nanti dari situ pian bisa dilayani untuk pelaporan SPT tahunan gitu. Ya, bisa diwakilkan ya. Bisa diwakilkan dengan ada surat kuasa khusus bermaterai tadi. Iya, bermaterai gitu. Ada solusinya memang. Jadi memang bisa ya. Jadi bukan hanya ASN aja. Jadi semua masyarakat kalau memang nggak bisa ya silahkan di berhalangan gitu. Silahkan untuk diwakilkan, bikinkan surat kuasa khusus bermaterai gitu. Oke, baik. Jelas ya Pak Har. Oke, baik Pak. Kita ke NPWP. Ini misalnya NPWP wajib pajak ini masih aktif ya, masih aktif. Nah, tetapi dia pada tahun ini tidak ada penghasilan atau nihil. Nah, atau misalnya sudah di PHK misalnya ya, karyawan Sritek gitu ya. Kasihan saya, Bu. Iya, saya ikut nangis Pak itu ya. Udah mau puasa, mau lebaran gitu. PHK gitu ya. Buru-buru THR Pak ya. Iya. PHK iya. Dan jumlahnya banyak sekali begitu. Iya, jumlahnya banyak. Nah, ketika mereka sudah tidak bekerja lagi begitu, tapi NPWP mereka masih aktif. Apakah mereka juga masih tetap harus lapor, Pak? Ya, jadi kalau memang posisinya NPWP-nya masih aktif, itu harus tetap lapor, Bunda. Jadi memang bagi masyarakat yang memang dirasa misalnya usahanya tutup atau kita udah resign gitu, ya itu dinonaktifkan aja. Kalau sudah nonaktif tidak ada kewajiban untuk lapor. Tapi kalau masih aktif itu berarti harus lapor dulu. Meskipun tidak punya penghasilan meskipun tidak punya penghasilan. Kadang kan kita misalnya ada yang mau bikin usaha gitu, harus mensyaratkan NPWP gitu, atau mau biasanya nih yang banyak itu di masyarakat mau minjem uang nih. Iya, betul. Minjem uang misalnya untuk dapat kur gitu kan, dapat selisih subsidi bunga ya dari pemerintah kur itu kan. Nah, itu kan menggunakan NPWP, tapi ternyata usahanya nggak jalan atau udah ampih lah gitu misalnya. Nah, maka NPWP-nya dinonaktifkan. Tapi kalau NPWP-nya masih aktif, itu ya tetap lapor walaupun kondisinya apapun. Maksudnya, saya serabutan Pak, penghasilannya cuma sebulan 500.000 ya nggak apa-apa. Hanya lapor aja, nggak ada yang dibayar. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Di kami pasti akan ditanya, penghasilannya pian berapa? Penghasilan saya cuma 1 juta. Ya udah, nanti kita isi formnya, nggak ada yang dibayar.
gitu. Kalau memang penghasilannya masih di bawah standar atau PTKP gitu. Apalagi kalau memang penghasilan tidak ada sama sekali begitu. Nah, iya gitu. Cuma kalau memang penghasilannya tidak ada sama sekali, nanti biasanya kami minta surat pernyataan bahwa tidak ada penghasilan nanti bermaterai. Oke, sekaligus juga mungkin melaporkan untuk menonaktifkan begitu ya Pak? Iya, jadi biasanya kami arahkan sehingga tidak punya kewajiban. Jadi biar nggak ada kewajiban. Cuma kadang masyarakat gini Bunda. Sayang Iya. Pak, nanti bikinnya susah gitu kan. Padahal bikinnya ya gratis. Iya. Jadi sayang Pak, ini nanti mau saya tetap aktifkan gitu. Jadi padahal sebenarnya kalau kita non aktif pun sebenarnya nggak masalah. Nanti kalau mau diaktifkan juga prosesnya cepat dan mudah gitu. Tapi ya kita serahkan kepada masyarakat. Tapi kalau memang kita memilih untuk aktif, berarti kita punya kewajiban untuk lapor SPT tahunan setahun sekali paling enggak Bunda gitu. Pak, SPT tahunan ini isi unsur-unsurnya itu hanya penghasilan doang begitu Pak? Oh iya, unsur-unsur SPT tahunan selain penghasilan adalah harta dan kewajiban, termasuk tanggungan keluarga. Oke. Jadi yang diisi selain penghasilan, informasi terkait penghasilan, yang kedua harta. Biasanya nanti sampai akhir Desember kemarin pian punya apa aja gitu. Oh, punya tabungan, punya rumah, punya sampai kalau ini saya nggak punya apa-apa Pak. Pian punya HP kah? Ada. HP-nya berapa? Kita catat HP-nya sebagai harta. Beli HP berapa gitu? 3 juta gitu. Nah, nanti termasuk hutang. Jadi jangan sungkan ya, maksudnya masyarakat jangan sungkan kalau memang ada hutang ya disampaikan. Ini biasanya kami mesti tanya, ada hartanya apa, terus punya hutang kah gitu. Oh ada Pak gitu. Kalau hutang biasanya cepet Pak. Alhamdulillah orang sini tuh saya siapa tahu gitu ya. Ada kontribusi negara gitu memberikan sebagian persen. Iya betul. Cuma hanya dicatat aja ya. Jadi biasanya hutang gitu nanti dimasukkan termasuk tanggungan. Jadi terkait istri, anak gitu. Nanti informasi datanya biasanya dimasukkan, nama istri, nama anak, pekerjaannya apa gitu. Nah, itu dimasukkan. Kalau untuk orang pribadi itu aja Bunda. Itu aja. Ya. Apakah ini akan mempengaruhi besaran atau jumlah dari pajak? Gitu. Jadi memang secara langsung tidak mempengaruhi. Jadi yang kena pajak itu adalah penghasilan. Nah, lalu untuk apa? Fungsinya harta dan utang. Daftar keluarga itu untuk menentukan PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajak. Karena kalau tidak kena pajak kita single dengan yang ada tanggungan? Istri ada tanggungan beda. Beda ya? Oh begitu. Iya, jadi kalau setahun kalau kita single hanya 54 juta. Jadi kalau di bawah 54 juta nggak kena. Tapi kalau seumpama 60 juta kita single pasti kena pajak. Nah, tapi kalau seumpama kita punya istri berarti nambah. Penghasilan tidak kena pajaknya jadi 58.500.000. Nah, nanti kalau udah tambah satu istri kepleset deh. Iya. Tambah anak, nambah juga 4.500.000, maksimal 3 anak. Jadi maksimal tanggungan 3 anak. Jadi, nah total itu kalau kita kawin anak 3 itu PTKP-nya adalah 72 juta. Jadi kalau penghasilannya masih di bawah 72 juta, berarti nggak bayar pajak. Oke, artinya pada seorang karyawan atau pegawai yang golongannya sama, jabatannya sama, ada kemungkinan dia berbeda pajaknya. Beda, bisa. Karena daftar susunan keluarga. Iya, jadi kalau cuma daftar piutang tadi ya. Ya kalau hutang piutang nggak pengaruh, tapi kalau keluarga pengaruh. Jadi sama-sama karyawan, jabatannya sama, posisinya sama, gajinya sama, penghasilannya sama, itu bisa pajaknya beda. Nah, kalau mau memperkecil pajak, ya banyakin anak. Maksimal 3 ya. Iya, tapi seandainya bisa bilang 4, 5, 6 bisa. Tapi nggak ngaruh kalau nambah istri nggak ngaruh. Nah, karena hanya dihitungnya 1. Jadi kalau anak maksimal 3 tadi ya. Tapi jadi kalau ada pertanyaan Pak kalau nambah istri gimana? Nggak ngaruh.
Jadi jangan berharap kalau nambah istri nambah apa kurang pajaknya gitu. Oke, baik. Kita kembali ke suara pendengar. Selamat pagi, ada Pak Yanor di Plehari. Oke. Sampaikan Pak bahwa lapor pajak nih bukan bayar pajak. Banyak masyarakat begitu Pak, bener. Masih banyak. Nah, padahal kan hanya omset tertentu yang bayar pajak. Tidak dengan omset kecil-kecil pribadi aja. Nah, masih banyak yang salah paham Pak. Oke. Benar Bu. Jadi memang betul. Benar, makasih Pak Yanur gitu. Jadi memang tidak semuanya itu bayar pajak, tapi kewajibannya itu hanya lapor. Nah, jadi jangan sungkan, jangan takut ke kantor pajak. Dikirain nanti kalau ke kantor pajak pasti bayar gitu. Oh, saya kena berapakah gitu? Belum tentu. Jadi kita pasti akan tanya dulu penghasilannya berapa. Kalau memang penghasilannya di bawah PTKP pasti nggak bayar pajak. Belum tentu ya. Belum tentu. Jadi kalau memang di atas penghasilan kita banyak baru nanti bayar pajak. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, masyarakat, sahabat radio Tuntung Pandang gitu. Jadi kita itu punya kewajibannya hanya lapor. Nah, nanti kalau kita lapor nanti dihitungkan. Oh, saya kena pajak. Oh, saya nggak kena pajak. Berarti selesai. Nggak harus bayar. Jadi nggak ada istilah kalau ke kantor pajak harus bayar pajak, itu salah. Tapi kalau ke kantor pajak lapor silahkan gitu. Memang kewajiban kita lapor. Memang wajib Pak ya lapor itu ya, wajib. Kalau wajib kewajiban aja. Dari jadi, wajib pajak. Ya, wajib pajak atau seluruh warga negara Pak? Wajib pajak aja wajib Bu. Pajak aja. Dan itu wajib pajaknya yang aktif. Yang nggak aktif tadi, yang non aktif itu nggak perlu lapor, nggak apa-apa. Tapi kalau wajib pajaknya aktif, istilahnya aktif itu berarti apa? Berarti punya penghasilan, punya usaha, itu kan berarti dilaporkan. Tapi kita nggak mesti, maksudnya yang lapor ini masih kecil, usahanya masih merintis, ya memang nggak harus bayar pajak. Ini hanya lapor aja kewajibannya gitu. Kata Pak Yanur tadi, iya, makasih Pak Yanur ya. Terima kasih untuk bisa menjelaskan ke masyarakat, karena memang masih ada ketakutan ya masyarakat gitu. Maksudnya dikirain tuh nanti kalau saya lapor pasti harus bayar. Padahal enggak. Makanya kok jual ayam semalam jadi apa tikung. Iya. Saya juga ada punya teman Pak penjahit gitu ya. Nah, saya sarankan dia untuk masuk di sosialita, nanti mudah diakses dan lebih banyak orang yang tahu gitu. Nah, tapi ketika masuk di sosialita, mereka kan harus punya NPWP, ya lapor ke pajak. Lapor ke pajak. Dia sebelum ke pajak itu Pak, dia tanya dulu ke saya, disuruh ke pajak Bu katanya, tapi apakah nanti harus bayar pajaknya gitu. Nah, ini tadi iya betul, banyak sekali. Benar sekali. Oleh Pak Yanur gitu. Jadi itu kadang-kadang apa namanya? Pemikiran yang akhirnya membuat kita tidak bisa tidak bisa berkembang. Maksudnya ini padahal itu kan hanya ketentuan untuk kita administrasi. Nah, nanti terkait dengan perpajakan nanti ada perhitungannya. Jadi nggak semuanya wajib pajak itu bayar pajak. Nah, seperti halnya dulu, wah ini NIK jadi NPWP, berarti semua orang nanti harus bayar pajak. Padahal bukan. Jadi NIK menjadi NPWP nanti masih ada dipilah. Nanti yang mana yang wajib pajak, mana yang aktif, mana yang nggak aktif gitu. Nah, nanti yang aktif pun masih akan dipilah. Yang aktif ini mana yang penghasilannya sudah melewati standar, mana yang belum. Nah, yang bayar pajak adalah yang memang wajib pajak, yang aktif, yang memang penghasilannya di atas standar. Standar kita apa? Menggunakan PTKP, penghasilan tidak kena pajak tadi. Sekali lagi nih Pak, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita adalah wajib pajak dan kita bukan wajib pajak? Nah, memang kalau kita untuk mengetahui, pertama memang kitanya pertama kan memang daftar sendiri ya. Nah, untuk menjadi wajib pajak, itu wajib pajak mendaftar sendiri. Pasti otomatis tahu kalau itu wajib pajak. Terus yang kedua ada juga wajib pajak yang didaftarin perusahaan. Jadi biasanya saya ngantor nih, tahu-tahu sama perusahaan diurusin untuk dibikinkan NPWP. Nah, pemberi kerja. Dari pemberi kerja biasanya kayak gitu. Atau biasanya kita ngambil hutang. Nah, biasanya itu diminta untuk NPWP. Akhirnya kita bikin atau dibikinkan oleh perbankan untuk NPWP-nya. Nah, itu. Tapi kalau kita mau mengkonfirmasi apakah NPWP saya aktif atau tidak, memang harus ke kantor pajak. Jadi
Pertama bisa ke kantor pajak. Yang kedua melalui aplikasi namanya Kortek. Tapi juga waktu mengakses Kortek pun harus minta akses dulu secara online. Tapi meminta aksesnya secara online nggak bisa. Bisa aja. Memang ternyata harus ke kantor pajak juga. Iya, untuk mengetahui apakah kita aktif atau bukan. Jadi biasanya nanti kita cek, oh masih aktif, oh ini nggak aktif Bu, nggak usah lapor gitu. Gitu. Ini berarti bagi WP yang sudah terdaftar ya? Iya, yang sudah terdaftar. Sekarang bagi WP yang baru, ya. dia harus tahu apa sih indikatornya saya ini sekarang menjadi WP atau bukan gitu? Indikatornya adalah punya penghasilan apa tidak? Pertama itu Bu, punya penghasilan atau enggak? Terus yang kedua, penghasilannya di atas PTKP atau tidak? Kalau yang penghasilannya di bawah PTKP itu sebenarnya tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan NPWP. Lalu menghitung PTKP? Nah, PTKP itu dihitung untuk satu orangnya itu misalnya saya status single itu adalah 4.500.000 per bulan. Jadi 4.500.000 per bulan, setahun 54 juta. Nah, itu single. Kalau itu posisi kita single. Jadi kalau memang sudah melebihi dari itu biasanya sama perusahaan itu pasti diminta untuk membuat NPWP. Nah, kalau memang belum, sebenarnya tidak wajib Bunda. Jadi seperti ini kayak kadang-kadang masih ada salah kaprah ya. Ini baru mau daftar daftar lamaran udah diwajibkan untuk melampirkan NPWP. Itu saya juga bingung. Ini ngapain? Padahal kan belum diterima. Nah, itu dia ya sama ini mau jadi rekanan, baru mau daftar rekanan gitu. Itu udah diwajibkan untuk NPWP kan belum tahu dapat penghasilannya berapa gitu. Jadi apa enggak juga belum tentu juga diterima apa enggak. Iya. Lah itu kadang masih salah kaprah Bunda. Jadi memang kalau memang NPWP ini kalau kita memang pertama memang punya penghasilan, kalau nggak punya penghasilan ya nggak usah bikin NPWP gitu. Yang kedua sudah di atas PTKP. Nah itu wajib Bunda. Gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Ilham lagi nih. Mas Ilham, ini kan tinggal beberapa hari lagi nih, kita akan tutup untuk kantor ya. Berarti masyarakat kita wajib pajak nanti seperti dikatakan oleh Pak Apri tadi harus di online ya, di online. Nah, lalu apakah kita sudah menyampaikan atau ada tuntunan, tutorial begitu untuk mereka melakukan pelaporan SPT secara online ini? Iya Bu. Jadi di YouTube Direktorat Jenderal Pajak itu kalau rekan-rekan bisa lihat, kalau mau mencari itu bisa untuk tutorial pelaporan SPT melalui DJP online, itu istilahnya e-filing untuk secara online ya. Jadi nanti di YouTube atau di website DJP online itu terdapat tutorial untuk memudahkan masyarakat kalau ingin lapor secara mandiri secara online di luar jam kerja kalau memang sudah tutup ya di akhir bulan Maret nanti itu bisa melalui YouTube bisa dilihat tutorialnya lengkap langkah dari mulai login, setelah itu menu apa yang dipilih waktu pertama kali masuk, itu nanti sudah lengkap di situ Bu. Berarti orang pribadi dengan badan usaha itu akan berbeda nanti ya pintu masuknya? Untuk pintu masuk pertama websitenya masih sama DJP online, untuk yang membedakan adalah formnya. Jadi untuk badan usaha itu akan diarahkan melalui e-form setelah masuk ke DJP online. Lalu untuk orang pribadi yang tidak menjalankan usaha maupun berarti karyawan itu melalui e-filing. Begitu. Iya, Mas Ilham, ketika kantor sudah tutup, wajib pajak online ya, melaporkan lapor SPT secara online. Tadi disampaikan bahwa ini kan pakai e-pin ya, e-pin. Tiba-tiba gitu kan e-pinnya nih lupa gitu kan harus ketemu ke kantor pajak dulu. Nah ini ya bagaimana? Sedangkan nanti pas ketemu udah berakhir dong, iya. Nah itu yang pertama diusahakan untuk sebelum akhir Maret. Kalau memang sebelumnya lapor secara online itu memang dihimbau untuk
kalau bisa mengetahui EV-nya dulu dan memang sebisa mungkin ke kantor atau melalui email begitu, Bu. Oke. Selain itu saya tambahin, Bunda. Ya, terkait dengan apa tadi yang apa namanya yang online tadi ya, yang online. Terus lupa EVIN. Jadi nanti wajib pajak itu bisa meminta EVIN melalui email, Bunda. Oh begitu. Iya, jadi ada kemarin saya menstatusnya. Cuma mana status saya ya? Ini dia. Jadi nanti kalau kita lupa EVIN bagi mungkin masyarakat yang jauh misalnya di Kintab harus kenapa saya harus ke kantor pajak? Kantor pajak kan sudah tutup piannya. Iya, jauh gitu bisa kirim email, Bunda. Jadi kirim email ke lupa.evin@pajak.go.id. Nah, nanti subjeknya ditulis lupa EVIN. Nah, nanti mencantumkan NPWP, nama wajib pajak, alamat terdaftar, alamat email terdaftar, nomor telepon handphone terdaftar, terus nanti menuliskan saya menyatakan bahwa saya adalah wajib pajak yang memiliki hak untuk mengakses, dikirimkan email. Nah, nanti dibales EVIN-nya lewat email, Bunda. Jadi ini solusi untuk bagi Bapak Ibu yang lupa terkait dengan email EVIN-nya. Bapak Ibu bisa melalui EVIN-nya melalui email. Jadi untuk yang jauh-jauh gitu, ini kemarin ada yang WA saya itu anaknya di Australia gitu. Nah, terus gimana gitu? Nah udah, ini bisa email ya. Jadi selain email bisa juga lewat telepon ke Kring Pajak, itu pusatnya kita di 1.500-200, Bunda. Gitu. Jadi nanti ada petugas dari pusat yang untuk mengelola. Standby setiap saat ya Pak ya? Iya. Hari libur, nggak libur gitu ya tetap ada. Kayaknya saya belum memastikan untuk hari liburnya. Tapi kalau email kayaknya dari sistem nanti yang menjawab. Oke. Khawatirnya tadi ya pas kantor sudah tutup. Kalau yang sistem yang lupa email enggak. Jadi itu memang dibuka ya. Kalau yang lupa email ya, karena nanti walaupun libur tetap sistemnya dijaga. Jadi dari kantor pusat yang menjaga sistemnya. Gitu. Apakah juga kita menyediakan layanan online khusus Kabupaten Tanah Laut begitu? Tadi kan Pak Apri tadi bilang kita ada WhatsApp premium ya. Oh iya. Apakah juga bisa lewat situ minta tolong nih dengan Mas Ilham gitu bikinkan dong gitu. Iya. Jadi cuma secara ketentuan memang tidak bisa, Bunda. Jadi memang ini kan karena EVIN itu kan kode rahasia. Jadi memang secara ketentuan kami di daerah itu nggak bisa membuka untuk layanan online masing-masing. Jadi semuanya terpusat dari kantor pusat DJP gitu. Gitu ya. Jadi dari memang salurannya adalah lewat pusat gitu Bunda. Oke, agak ribet ya Pak ya? Iya, kalau EVIN memang ini muaranya nih Pak ketika kantor libur. Iya. Ketika kantor libur kita mau lapor SPT, lupa EVIN. Nah itu, jadi kalau lupa EVIN solusinya adalah pertama pakai email, atau ya memang tadi yang disampaikan Mas Ilham, mumpung masih ada waktu silahkan ke kantor pajak dulu. Pastikan gitu. Pastikan gitu. Itu ya. EVIN-nya sudah ada gitu. Iya. Kalau misalnya kartu NPWP ini masih penting nggak Pak untuk dicetak atau gimana gitu? Ya, jadi memang untuk kartu NPWP sekarang sudah untuk dicetak kami sudah tidak memberikan fasilitas untuk mencetak, karena pada dasarnya NPWP ini nomor NPWP adalah NIK. Jadi yang perlu lagi ada fisiknya Pak ya? Ya, jadi udah nggak perlu dipakai fisik. Yang kedua untuk administrasi, memang keperluan untuk administrasi, untuk persyaratan itu kami ada, biasanya kami cetakkan dalam bentuk kertas, dan di akunnya Korteknya wajib pajak itu juga bisa mencetak sendiri PDF-nya. Karena
apa namanya, bentuk kartunya kita udah mengakui bahwa administrasi NPWP ini elektronik sudah kita akui. Jadi sudah nggak perlu diperlukan lagi bentuk fisiknya, Bunda. Gitu. Oh, begitu. Oke. Baik. Pak, ketika kita harus lapor, kita menghimbau ya tadi seperti yang disampaikan juga Mas Ilham, ini mumpung masih buka gitu kantor ya, masih ada waktu gitu, ayo kita segera lapor. Nah, untuk lapor ke kantor pajak KP2 KP Plehari misalnya, apakah wajib pajak hanya membawa NIK atau ada dokumen-dokumen lain yang harus dibawa? Iya, jadi kalau untuk wajib pajak yang karyawan itu wajib membawa bukti potong. Oke. Jadi kalau yang penghasilannya di atas 60 juta itu wajib membawa bukti potong. Tapi kalau penghasilannya di bawah 60 juta itu enggak. Jadi dibedakan antara karyawan yang penghasilannya di atas 60 juta sama yang di bawah 60 juta. Itu jadi kalau yang di atas 60 juta wajib bawa bukti potong. Nah, kalau untuk yang selain karyawan berarti yang dia usaha gitu. Nah, itu pertama adalah membuat pencatatan omset tiap bulan berapa. Artinya harus ada pembukuan. Bukan harus pembukuan, pencatatan. Pencatatan tuh misalnya saya jualan bulan ini laku 10 juta, bulan Februari laku 15 juta gitu. Nah, kalau pembukuan kan harus penjualannya berapa, pembeliannya berapa, biayanya berapa gitu. Kalau ini hanya pencatatan aja. Secara global ya? Ya, secara global. Kecuali kalau untuk yang badan usaha. Jadi kalau yang wajib pajak badan itu harus ada laporan keuangan. Jadi wajib untuk membawa laporan keuangan dan membawa cap perusahaannya. Ini yang sering lupa, Bunda. Jadi udah jauh-jauh datang itu. Ternyata nggak bawa cap. Nggak bawa cap. Kita tinggal capnya aja. Cap. Kami nggak bisa bantu soalnya paling minta tolong untuk bikin aja daerah sini daripada pulang ke sana gitu. Betul. Begitu. Itu yang sering-sering lupa itu terkait dengan cap untuk yang badan usaha, Bunda. Gitu, Bunda, untuk syarat-syaratnya. Bisakah catatan omset bulanan itu direkayasa? Nah, yang rekayasa kan wajib pajak. Kalau kami nggak tahu. Betul. Jadi kami anggap bahwa apa yang disampaikan wajib pajak itu udah benar. Tapi nanti kecuali kami mempunyai data, Bunda. Jadi misalnya Bunda ngisi ini omset saya 100 juta gitu. Tiap bulan 100 juta, ini 150. Nah, nanti biasanya pasti kami akan terima. Kami nggak pernah mempermasalahkan, Bunda. Artinya ketika kita menyampaikan catatan omset itu kantor pajak sendiri tidak bisa meng-cross check dengan kondisi sebenarnya. Yang untuk waktu pas lapor pertama nggak bisa. Tapi nanti biasanya setelah itu masuk ada petugas namanya AR, pengawasan. Itu yang nanti tugasnya memang mengawasi. Oh, ini udah lapor nih, yang dilaporkan misalnya ini yang dilaporkan omsetnya 1 miliar. Ya, tapi ternyata ini ada data dia beli bahan baku aja udah 2 miliar, masa omsetnya 1 miliar gitu. Nah, kan nggak pas. Nah, nanti biasanya kami istilahnya klarifikasi untuk membetulkan omsetmu nggak mungkin nih 1 miliar. Ini beli bahan bakunya aja 2 miliar gitu. Modalnya aja udah 2 miliar, masa jualannya 1 miliar gitu. Nah, kayak gitu. Nah, ini misalnya begini, Pak. Misalnya begini, pada saat lapor gitu kan, taruhlah misalnya perumahan tuh misalnya sudah lakunya 15 buah gitu ya. Tapi pada saat kita buat catatan omset, kita masukkan 10 buah. Nah, jadi 10 misalnya kali anggaplah 174 ya. Nah, seperti itu. Nah, pada kondisi seperti ini pajak tidak bisa mendeteksi kan ya? Untuk awal kita nggak bisa mendeteksi. Tapi nanti ketika kita sudah lapor, berarti data kita terekam di situ, itu akan kelihatan. Jadi kalau udah terlaporkan, misalnya udah terlapor nih, saya cuma jual 10 gitu. Lapor 10, padahal misalnya 15. Misalnya ini lapornya jualnya 10 tahun 2024. Ternyata kita punya data dari notaris. Ini pengembang ini udah
akte jual belinya ada 15. Nanti kita cross check gitu udah. Jadi oh ini pian salah nih 10 harusnya 15 gitu. Jadi tapi kalau nggak ada. Nanti pada saat apa Pak kita dapat meng-cross check itu? Jadi memang itu istilahnya di kami di pengawasan Bunda. Jadi yang ada petugas khusus yang di kami itu yang memang tugasnya mengawasi, mencocokkan antara yang dilaporkan dengan data yang dimiliki kita. Dan memang secara sistem nanti akan kan itu akan muncul istilahnya warningnya itu kalau wajib pajak udah lapor. Kalau belum kan ini misalnya kita udah punya data. Data 15 nih. Kalau pian belum lapor kan kita belum ada pembanding. Kalau tahu-tahu pian udah masuk lapor 10. Nah, langsung nanti sistem udah langsung merah. Oh ini ada selisih 5. Nah kita tanyakan, loh ini kok ada selisih kenapa gitu. Nah, kan bisa aja oh yang ini belum dibayar atau apa gitu ya, macam-macam lah. Tapi kalau memang oh ini memang udah ya berarti pian laporannya minta tolong dibetulkan gitu. Ini gitu. Kenapa jadi saya ulang-ulang saya tekankan ini agar para wajib pajak dapat membuat catatan omset per bulannya itu, karena ini kan diserahkan kepada wajib pajak. Iya, kan? Memang. Itu dia. Artinya kekuatannya itu terletak dari si wajib pajak itu sendiri. Nah, jadi memang kesadarannya wajib pajak Bunda. Jadi benar, memang kita serahkan kesadaran wajib pajak. Namun ya tidak bisa juga kita sembarangan. Karena nanti akan cross check ya di kemudian hari. Iya, jadi cross checknya itu bisa lewat kayak gitu Bunda. Atau tadi yang Bunda sampaikan, kenapa kita harus ngisi harta sama hutang? Itu sebenarnya adalah posisi untuk meng-cross check. Nah, kenapa saya bilang posisi untuk meng-cross check? Misalnya Bunda, saya ini untungnya cuma 100 juta misalnya. Tapi ternyata tahun ini saya bisa beli Pajero, bahkan nggak mungkin. Iya, betul. Jadi hartanya naiknya, loh bisa kok bilangnya untungnya cuma 100 juta tapi Pajeronya baru ya. Kan berarti ini ada yang salah ini dalam pelaporannya gitu. Biasanya kenapa harta sama utang itu kita masukkan karena untuk melihat kewajaran penghasilannya. Jadi wajar nggak antara penghasilan dengan kenaikan hartanya? Kenapa utang harus dimasukkan? Bisa aja saya bisa punya rumah, tapi ternyata sebenarnya itu utang semua. Iya, kan? Kita nggak kan saya ini, pian kok bisa punya mobil mewah kan? Ada nggak tahu, padahal itu utang semua. Iya, betul. Nah, jadi tetap dilaporkan. Makanya memang ada lampiran utang piutangnya. Iya, makanya kan dilaporkan ada harta, ada utang gitu. Jadi biar cross check gitu. Kadang kita juga meng-cross check dari hutang Bunda. Ceritanya gini, kalau hutang, misalnya kita hutang, ada cicilan per bulan 20 juta. Tapi kita bilang kita untungnya 10 juta. Nggak wajar kan? Iya. Kita bisa nyicil bayar utang 20 juta, tapi penghasilan kita 10 juta doang. Lalu bayar utang 10 jutanya kemana? Gitu ya? Ada. Itu kita biasanya meng-cross check-nya seperti itu Bunda. Gitu. Jadi fungsinya ini ada utang. Kan bayar utangnya berapa? Oh ini cicilannya 20 gitu. Tapi lapor saya cuma penghasilan 10. Lah nggak match. Nah ini yang sisanya yang bayar siapa Kak gitu. Gitu udah. Baik, saya masih kembali Mas Ilham. Ketika pada saat ini misalnya WP lapor SPT, lalu ternyata ada kesalahan seperti tadi sampaikan oleh Pak Aprianto ya. Saya ingat nih omset bulanan nih cuma 10 gitu. Setelah dilaporkan sudah masuk nih laporannya gitu. Ternyata sampai ke rumah ternyata 14 deh gitu kan ya. Artinya kan ada kekurangan 4 nih. Nah, lalu bagaimana ketika kita melakukan kesalahan tersebut sedangkan lapor SPT kita sudah masuk? Jadi untuk wajib pajak apabila merasa ada kesalahan dalam melaporkan, itu untuk SPT-nya bisa diubah atau bisa dibetulkan. Jadi untuk lapor SPT tidak usah khawatir kalau misalkan masih ada data yang kurang atau belum dimasukkan, silakan untuk SPT tahunannya itu ada pembetulan untuk istilahnya yaitu SPT pembetulan. Nah, saat pembetulan ini apakah ada waktu khusus atau dimasukkan date di 31 Maret tadi?
Untuk sebisa mungkin kalau untuk pembetulan itu masih dalam tanggal sebelum 31 Maret Ibu. Artinya ketika pembetulan nanti lewat dari 31 Maret tetap kena denda ya Pak 100.000? Iya. Enggak, kalau denda 100 denda ribunya enggak Bunda. Jadi kalau kita sudah lapor, misalnya kita sudah lapor nih di bulan Februari, ternyata kita baru ingat, oh iya kemarin penghasilan saya yang ini belum masuk gitu. Iya, ini ternyata ngeband saya kurang nih. Iya, saya ada 15 kali tampil nih gitu kan. Iya, kali 5 juta kan? Iya, terus bagi-bagi habis. Nah, mungkin ingatnya baru di bulan Agustus misalnya. Wah, pas ngeband lagi. Oh iya, kemarin yang bulan Agustus tahun lalu belum tak laporkan gitu lah. Maka karena sanksinya adalah sanksi atas yang terlambat bayarnya tadi. Kalau yang 100.000-nya nggak kena Bunda. Karena yang pas pelaporan udah tepat waktu gitu. Melapor, ya. Tapi kan dia harus memperbaiki laporannya. Iya, tapi kan melapor dia. Tapi udah pertama kan udah lapor, jadi untuk telat lapornya enggak. Tapi jadi perbaikan itu tidak masuk telat ya? Iya, enggak Bunda. Jadi dianggap udah lapor, berarti enggak telat lapor. Cuma karena ada pembayaran yang kurang atas pembayaran kurangnya aja yang itu. Kena tadi yang denda kena kurang pembayaran. Ya misalnya saya awalnya bayar 10 juta nih, udah bayar 10 juta. Ya. Setelah itu saya, oh ya ini ingat belum saya laporkan. Akhirnya lagi, berarti ada 4 juta, saya laporkan kan, misalnya, oh berarti saya nambah 4 juta misalnya. Saya nambah 4 juta, maka dendanya dari yang 4 jutanya, yang 10 juta udah aman gitu. Oke, seperti itu ya. Artinya bisa diulang nih ya, bisa diulang nih kalau misalnya ada kesalahan lapor. Ya, jadi saya ingin garis bawahi ya, perbaikannya tidak mendapat sanksi meskipun di luar tanggal 31 Maret. Iya. Oke. Tapi pembayarannya yang nanti akan dikenakan sanksi. Sanksi. Oke, yang kurang bayarnya ya Pak ya? Iya, enggak Bu. Oke, baik. Tidak terasa ternyata. Ya, terakhir dulu. Terakhir ada pertanyaan. Baik, masih ada suara pendengar kita. Selamat pagi Pak Udin di Plehari. Apakah gaji 2 juta harus wajib punya NPWP? Iya. 2 juta doang Pak? Iya, jadi kalau kita punya tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa kewajiban untuk NPWP itu adalah pertama kalau memang wajib pajak punya penghasilan. Yang kedua, penghasilannya di atas PTKP gitu. Jadi kalau memang dia penghasilannya di atas PTKP wajib untuk NPWP gitu. Kalau di bawah nih kalau di bawah kan bawah berarti nih. Iya, jadi nggak wajib punya NPWP gitu. Tetapi kadang-kadang memang di tempat kita bekerja harus punya NPWP. Iya. Bahkan mungkin perusahaannya yang bikinkan ya. Iya, memang kadang kalau misalnya kita sebagai karyawan, pegawai itu sepertinya NPWP ini di bawah atau di atas dari PTKP itu kayaknya dipaksa deh harusnya. Iya. Tapi ketika kita punya usaha sendiri, nah itu batasnya tadi seperti itu. Ketika kita punya penghasilan di bawah 2 juta, ya sepertinya tidak perlu kita punya NPWP. Tapi ketika di atas 4 juta 500,5 ya wajib seperti itu Pak Udin. Gitu Pak Udin. Jadi walaupun gaji sampai 2 juta, tapi kalau sudah dibikinkan NPWP, mau nggak mau pion harus lapor. Iya. Betul, iya. Meskipun gaji di bawah 2 juta, tetapi dia ada karyawan atau pegawai ya, kayaknya wajib. Jadi ya biasanya kalau untuk terutama misalnya untuk persyaratan gitu kan, memang disyaratkan dari instansinya ya, memang harus bikin NPWP. Dan biasanya kita arahkan pembikinan NPWP-nya pun pasti nonaktif. Jadi kalau di bawah 4.500.000 kita arahkan untuk nonaktif. Biar apa? Biar nggak ada kewajiban untuk lapor. Itu hanya untuk administrasi aja. Jadi NPWP hanya untuk administrasi gitu. Iya, administrasi. Oke. Gitu Bunda. Iya. Jelas ya. Tapi biasanya begini Pak, di tempat bekerja itu selalu ada kewajiban pegawai itu harus punya NPWP. Dan selalu juga ada pemotongan pajak PPh 21 itu biasanya. Iya. Tidak mengacu kepada 4,5-nya itu. Iya, biasanya seperti itu. Iya. Oke.
Baik, tidak terasa ternyata. Hah, terasa atau tidak terasa? Terasa banget. Oh, terasa. Terasa. Ini sampai buka ini. Terasa ternyata ya, kita meskipun dalam kondisi puasa gitu, tapi kalau berbicara masalah pajak yang berkaitan dengan angka-angka yang menunjukkan harga gitu ya. Itu seru sekali. Tapi harga bayar nih, Bu. Ya, harga bayar. Maka kita tidak terasa ternyata kita berada di zona lewat ya untuk waktu kita di program Inspirasi Pagi kita hari ini. Dan itu tandanya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di kesempatan pagi hari ini. Tapi saya tetap minta closing, Pak. Mungkin ada pesan-pesan, ya bukan pesan terakhir sih, Pak. Pesan-pesan untuk para pendengar kita nih berkaitan dengan SPT, lapor SPT. Iya, terima kasih Bunda Nelly, sahabat Radio Tuntung Pandang. Ini kita sudah memasuki masa terakhir, bukan hanya di Ramadan ya, jadi juga di pelaporan SPT tahunan. Kita sudah mendekati masa deadline bahwa pelaporan SPT tahunan paling lambat tanggal 31 Maret untuk orang pribadi dan untuk badan adalah 30 April. Nah, kami menghimbau kepada masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya untuk segera memenuhi biar nanti biar lebih nyaman gitu. Dan terkait dengan program kami di hari Sabtu, kami akan buka untuk tanggal 15 tanggal 22. Jadi untuk tanggal 15 sama tanggal 22 kita buka, biasanya kita tutup, kita buka jam 8 sampai jam 12. Silahkan Bapak Ibu yang memang hari Senin sampai Jumatnya ada keperluan, silahkan bisa manfaatkan untuk hari Sabtunya. Jadi kita buka. Sampai jam 12 doang ya? Ya, cuma sampai jam 12. Khawatir kita takjil saya. Jadi sampai jam 12 nanti kita bisa layani Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang sampai tanggal 27 belum lapor, silahkan bisa lapor melalui online, melalui DJP online. Mungkin itu, Bunda. Oke. Baik para pendengar Inspirasi Pagi edisi hari ini Selasa 11 Maret 2025. Ya, bertepatan dengan 11 Ramadan 1446 Hijriah. Dan semoga apa yang kita perbincangkan pagi hari ini dapat lebih meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan bagi para wajib pajak untuk hal-hal yang berkaitan dengan lapor SPT 2025. Sampai di sini jumpa kita di Inspirasi Pagi hari ini. Saya terima kasih Pak Apri atas kebersamaannya. Mas Ilham juga terima kasih. Dan terima kasih juga para pendengar yang sudah berkontribusi bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panah FM, Radio Kebanggaan Kita Bersama.